Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 10-6 akan mempresentasikan materi tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat, dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi. Pengertian sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah jenis sistem ekonomi yang menjalankan aktivitas ekonomi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup menggunakan kebiasaan yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. 1. Alam menjadi sumber utama kehidupan. 2. Kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan. 3. Penggunaan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, kelebihan. 1. Hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. 2. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan kaya, karena pendapatannya cenderung merata. 3. Kegiatan perekonomian berjalan berdasarkan kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup bukan untuk mencari keuntungan. Keempat, kekurangannya. 1. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. 2. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena masih mengandalkan hasil alam. Ketiga, belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Contoh, dengan metode barter, masyarakat yang ada di pasar Workala, Manggarai Barat, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih melestarikan sistem ekonomi nenek moyang dengan sistem barter. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem pada sektor perekonomian di mana pemerintah memegang kuasa penuh di dalam pelaksanaannya. Di dalam penerapannya, pihak pemerintah akan mengelola seluruh aktivitas ekonomi seperti pada kegiatan produksi hingga hasil produksinya. Ciri-ciri. 1. Pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem ekonomi. 2. Pihak swasta atau individu tidak punya peran berarti di dalam pasar. 3. Pemerintah menjadi milik semua modal dan alat produksi, sedangkan rakyat hanyalah sebagai pengguna saja. 4. Pemerintah mengatur dan menentukan jenis barang dan jasa yang harus diproduksi dan masyarakat tidak dapat berkreasi sendiri. 5. Pemerintah membuat aturan sistem perekonomian dan masyarakat yang terlibat di dalamnya wajib mengikuti aturan tersebut. Kelebihan sistem ekonomi komando. 1. Negara dengan sistem ekonomi komando jarang mengalami krisis ekonomi. 2. Pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga-harga barang dan jasa di pasar. 3. Pemerintah dapat dengan mudah melakukan pengawasan dan mengontrol aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi di masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi komando. 1. Pemerintah tidak mengakui adanya hak individual. 2. Pemerintah cenderung memonopoli semua hal yang berhubungan dengan perekonomian, sehingga dapat merugikan para warga negaranya. 3. Negara yang menganut sistem ekonomi komando umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat. 4. Banyak jenis barang yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia di pasar. 5. Sistem pasar sangat dipengaruhi oleh kualitas pemerintahannya. Contoh salah satu negara yang menggunakan sistem ekonomi komando adalah Korea Utara. Korea Utara sudah menggunakan sistem ekonomi komando sejak diduduki oleh Uni Soviet pada tahun 1945. Saat itu, hampir seluruh aktivitas pengoperasian Korea Utara dikelola oleh perusahaan pemerintah, di mana para pekerjanya merupakan penduduk Korea Utara sendiri, yakni sebagai pegawai negeri. Hal itu membuat penduduk menjadi bergantung kepada pemerintah, khususnya mengenai permasalahan makan dan minum, rumah, pekerjaan, hingga kesehatan. Selain Korea Utara, ada beberapa negara lainnya yang memakai sistem ekonomi komando, yaitu Kuba, Vietnam, dan Tiongkok. Sistem ekonomi pasar atau liberal.
Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah salah satu bentuk pemberian kebebasan sebesar-besarnya pada setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal. Pertama, menerapkan sistem persaingan bebas. Kedua, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memiliki alat-alat produksi. Ketiga, semua harga komoditas di pasar ditentukan oleh penawaran dan permintaan bebas. Keempat, semua kegiatan produksi dilakukan untuk mencari penghasilan. Kelima, peranan pemerintah dibatasi. Kelebihan sistem ekonomi pasar atau liberal. Pertama, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Kedua, pengembangan kreasi dan inovasi masyarakat. Ketiga, menciptakan produk berkualitas tinggi. Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan kelima, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memiliki sumber produksi seperti barang atau jasa. Kekurangan sistem ekonomi pasar atau liberal. Pertama, terjadinya monopoli. Kedua, sulit terjadi pemerataan pendapatan karena persaingan pasar bebas. Ketiga, adanya kesenjangan perekonomian dalam masyarakat. Keempat, rentan terhadap krisis ekonomi. Dan kelima, muncul persaingan bebas yang tidak sehat. Contoh sistem ekonomi pasar atau liberal adalah negara Jepang. Peranan pemerintah Jepang dalam perekonomian hanya sebatas memberi kebijakan, dan kegiatan perekonomian negara sangat diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Contoh negara lain seperti Swedia, Belanda, Prancis, dan masih banyak lagi. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran adalah 1. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Kedua, hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Ketiga, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran adalah 1. Kestabilan ekonomi terjamin. Kedua, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Dan ketiga, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran adalah 1. Terdapat kemungkinan terjadi korupsi. Kedua, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Dan ketiga, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Contoh negara sistem ekonomi campuran adalah negara Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Konstitusi Amerika Serikat membimbing negaranya menuju sistem ini dengan adanya amandemen kelima yang berisi perlindungan kepemilikan properti pribadi. Ekonomi kerakyatan. Pengertian. Ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Indonesia adalah penganut sistem ekonomi kerakyatan karena berlandaskan pada ekonomi rakyat dan Pancasila sebagai pondasinya. Menurut pasal 33 UUD 1945, pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Ciri-ciri. Yang pertama, memprioritaskan kepentingan sosial, kualitas hidup, nilai keadilan, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dapat menciptakan proses pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja atau membuka usaha demi kesejahteraannya. Yang keempat, hak konsumsi dilindungi dan seluruh rakyat diperlakukan adil. Kelebihan. Yang pertama, setiap sumber daya dan keuangan negara akan digunakan lewat proses musyawarah lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, perekonomian disusun secara kekeluargaan. Yang ketiga,
tiap sumber daya bumi dan air dikuasai negara bertujuan memakmurkan rakyat. Yang keempat, mempersempit kesejahteraan sosial. Yang kelima, diperlakukan hukum yang adil. Kekurangan. Yang pertama, peran negara lebih dominan dibanding masyarakat itu sendiri, sebab tidak semua faktor produksi bisa dikuasai masyarakat. Yang kedua, adanya regulasi atau peraturan yang terkadang memberatkan masyarakat. Yang ketiga, mudahnya terjadi korupsi. Yang keempat, ketergantungan dalam daya saing suatu pasar. Yang kelima, kurangnya pemahaman rakyat tentang investasi. Contoh utama sistem ekonomi kerakyatan adalah koperasi. Di dalam lembaga ini, warga dalam suatu komunitas membangun ekonomi komunitas tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan tanggung bersama. Dalam koperasi, tidak ada perbedaan status antara warga dengan jumlah simpanan besar dan warga dengan jumlah simpanan kecil. Tidak ada juga perbedaan antara anggota dan pengurus koperasi.